Pada hari ini, Minggu 22 Maret 2020, GKI Gading Serpong mengadakan ibadah secara online sebagai pengganti ibadah Minggu yang biasa kita lakukan secara tatap muka. Bukan hanya untuk ibadah umum, namun juga di kategorial sekolah minggu, youth teens, dan dewasa muda. Ibadah secara tatap muka telah ditiadakan untuk sementara waktu. Tidak mudah bagi majelis jemaat dalam mengambil keputusan ini, dan tentunya keputusan ini tidak dapat menyenangkan semua orang. Namun, kita menyadari bahwa gereja perlu mengambil langkah nyata untuk menghambat perluasan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami menghimbau agar umat tidak mencari alternatif ibadah di gereja lain, karena ide dasar dari penghentian ibadah secara tatap muka adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Umat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, kita berada dalam situasi waspada dengan merebaknya COVID-19. Kita perlu menghindari kontak fisik, menghindari orang berkumpul dalam kerumunan yang besar jumlahnya. Namun demikian, ini tidak berarti kita berhenti melakukan ibadah minggu. Bersama-sama dengan seluruh umat di rumah masing-masing, saat ini kita tetap bersatu dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan beserta kita semua. Selamat beribadah. Hari ini kita beribadah di rumah masing-masing dan tak berhimpun di gereja. Karena kita ikut memikul tanggung jawab untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Meskipun demikian, kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama saudara di rumah masing-masing, sebagaimana Ia juga hadir di sini, di tempat di mana kami melayankan ibadah ini. Mari kita mulai ibadah Minggu Prapaskah keempat dengan keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan adalah gembalaku.
kita bersama-sama menenangkan hati kita menghadap Tuhan, menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita bersatu teduh, kita berdoa secara pribadi, kita memohon pengampunan dari Tuhan dan mohon kekuatan dari Tuhan menjalani dan melanjutkan kehidupan ini. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan adalah gembala kami yang akan memberikan semua yang kami butuhkan dalam hidup ini, yang membawa kami ke padang rumput yang hijau setelah melewati padang rumput yang kering. Kami percaya Tuhan membimbing kami ke air yang tenang ketika kami melewati air-air yang bergejolak dan bergelombang. Kami percaya Tuhan juga menuntun kami ke jalan yang benar setelah melewati jalan yang salah. Dan kami juga percaya ketika kami melewati lembah kekelaman, ketidakpastian hidup, tantangan dan pergumulan, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan, kami seringkali meragukan Tuhan adalah gembala kami. Kami seringkali tidak menjadikan Tuhan gembala kami yang baik, yang selalu tahu pergumulan kami, yang mengerti apa yang kami alami, bahkan yang membimbing kami apapun yang kami hadapi. Tuhan, di tengah-tengah situasi pergumulan bangsa kami, kehidupan kami, merebaknya COVID-19, kami seringkali meragukan Tuhan. Kami seringkali bimbang. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menopang kami dan memelihara kami. Itu sebabnya Tuhan, ampunilah kami kalau kami meragukan Tuhan, Sang Gembala yang baik. Kami sujud menyembah saat ini, memohon pengampunan dari Tuhan, dan berikan kami kekuatan melanjutkan kehidupan. Bahwa Tuhan gembala kami yang baik, yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari lihatlah hari terkelam.
Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu. Kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau berkata-kata kepada setiap kami. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu itulah yang meneguhkan, menguatkan, dan menuntun kami. Pada saat ini biarlah Engkau yang menguduskan, mengurapi, dan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi setiap kami. Agar ketika kami mendengarkan firman-Mu yang dibacakan dan diberitakan, kami dapat mengerti untuk kami lakukan dalam hidup ini. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita melihat Mazmur 23. Mazmur 23 yang berkata demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Hosana. Saudara, COVID-19 sedang melanda dunia, termasuk negara kita Indonesia. COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang penularannya sangat cepat dan belum ada vaksin serta obat penawarnya. Penyakit itu bukan hanya ada di luar sana, tetapi juga sudah melanda negeri kita. Tidak sedikit saudara-saudara sebangsa kita yang telah menjadi korbannya. Kita harus turut mendukung pemerintah yang sedang berusaha untuk menanggulangi wabah virus corona ini. Karena serius dan luasnya wabah ini, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus turut untuk mendukungnya. Seluruh masyarakat harus ikut untuk mendukung. Dan kita sebagai gereja yang adalah bagian dari masyarakat harus ikut serta untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ikut serta mendukung pemerintah, itu adalah bagian daripada sikap ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Kita harus terus berdoa sambil menjaga kesehatan tubuh kita. Kita menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap baik. Makanlah makanan yang bergizi, cukup istirahat, sering berjemur di bawah sinar matahari, menjauhi keramaian dan kontak fisik dengan orang lain. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, hendaklah kita senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. Tuhan mengenal dan dikenal oleh umatnya. Tuhan mempeduli kita, Tuhan mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk mencari kita orang-orang berdosa. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita, domba-dombanya. Ia datang kepada domba-dombanya supaya mereka memiliki hidup, bahkan memilikinya dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu biarlah kita senantiasa ingat, kita memiliki seorang gembala, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dalam Mazmur 23 yang kita baca pada hari ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Itu yang dikatakan oleh Daud.
Dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, bukan gembala kita tetapi gembalaku. Kendati pun domba gembalaan Tuhan itu cukup banyak, tetapi pemazmur dapat merasakan Tuhan mempedulikan, memperhatikan dia secara pribadi. Demikian juga saudara dan saya. Tuhan mengenal kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli setiap kita, Tuhan mengerti segala keadaan kebergumulan kita. Tuhan adalah gembalaku. Saudara, Tuhan yang menjadi gembala kita dapat kita alamin pribadi demi pribadi. Dia Tuhan mempeduli kita, kan kita dan mengasihi kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, hendaklah kita tetap ingat kita memiliki seorang gembala yang baik. Oleh karena itu biarlah Tuhan tolong kita agar kita tidak khawatir. Kita tidak khawatir akan kekurangan sebab Tuhanlah yang mencukupkan. Janganlah kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang mengadakan panic buying, yang berusaha untuk memborong kebutuhan pokok sebanyak-banyaknya dan menimbunnya. Saudara, itu tidak perlu karena kita tahu Tuhan adalah gembala yang baik yang mencukupkan kebutuhan kita. Kita boleh membeli secukupnya. Saudara, biarlah kita ingat Tuhan adalah gembala yang baik. Pemazmur mengatakan takkan kekurangan aku, karena Tuhan yang baik mencukupkan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Sang Gembala itu mencukupkan kebutuhan kita. Baik kebutuhan jasmani, baik kebutuhan mental maupun kebutuhan spiritual kita. Domba membutuhkan makan dan minum. Ia membaringkan domba-domba di padang yang berumput hijau. Dia membimbing mereka ke air yang tenang sehingga mereka dapat makan minum yang baik dan ada rasa aman. Dia menyegarkan jiwaku dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebutuhan mental dan spiritualnya Tuhan juga cukupkan. Kita bersyukur Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita tak akan kekurangan. Dalam situasi seperti ini biarlah kita diingatkan. Kalau Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, maka kita juga harus peduli kepada sesama kita. Biarlah kita dapat saling mempedulikan, saling mencukupi dengan sesama kita. Kita bisa saling menolong dan saling membantu satu dengan yang lain. Ketika kita melihat ada teman kita, ada saudara kita, ada tetangga kita, atau orang lain yang dalam keadaan membutuhkan. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu mereka, menolong mereka. Bila perlu, biarlah kita juga dapat memberitahukan kepada koordinator wilayah, kepada komisi diakoni atau kepada majelis jemaat untuk bisa turut membantu. Jangan takut akan bahaya maut, sebab Tuhan beserta kita. Pemazmur mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, ketika menghadapi lembah kekelaman, ketika menghadapi bayang-bayang maut, ketika menghadapi kesulitan, tantangan dan juga bahaya besar, dia tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang beserta dengan dia. Saudara, pada saat ini dalam situasi seperti ini, biarlah Tuhan tolong kita agar kita tidak takut. Sebab Tuhan beserta dengan kita, gadanya dan tongkatnya yang melambangkan kuasa dan juga kasih-Nya. Itulah yang menghibur kita. Karena kita tahu Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh kuasa senantiasa ada di sisi kita. Terus menopang, menolong dan juga memberkati kita. Bahkan ketika kita menghadapi lawan yang berat, jangan kita gentar. Sebab ada Tuhan yang menopang dan membela kita. Pemazmur mengatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, kita tidak usah gentar terhadap ancaman musuh. Karena dia yang akan membela kita di hadapan lawan kita. Saudara, coba bayangkan ketika musuh mengancam, musuh berkemah sekitar kita. Tetapi ada Allah yang maha kuasa. Allah dengan segala kekuatannya datang
untuk duduk bersama dengan kita, makan bahkan menyediakan hidangan bagi kita. Tentu ini akan menggentarkan lawan. Saudara, hari ini juga kita menghadapi musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi musuh kita adalah penguasa kerajaan angkasa yang terus bekerja untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu biar dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan kita menghadapinya. Dengan tetap bersandar kepada Tuhan dan juga menggunakan pedang roh yaitu firman Tuhan, kita menghadapinya. Biarlah kita tetap teguh dalam iman. Oleh karena itu saudara-saudara yang telah menerima Kristus Yesus, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan juga dalam situasi saat ini, ketika kita menghadapi lawan, yaitu sakit penyakit yang mewabah, biarlah Tuhan tolong kita agar kita juga tidak gentar, tetapi kita dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan menghadapinya. Pada satu pihak kita tidak menyepelekan penyakit ini, tetapi pada pihak lain kita juga tidak menjadi orang yang panik, khawatir dan ketakutan berlebihan. Biarlah Tuhan tolong kita dengan hikmat Tuhan kita menghadapi semuanya ini. Jangan kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada sakit, kepada wabah, tapi lebih daripada itu, biarlah kita dapat mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan kita yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang menguasai hidup kita dan menguasai mati kita. Tuhan yang menguasai seluruh keberadaan kita. Biarlah kita dapat bersandar kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Biarlah kita dapat senantiasa dekat dengan Tuhan seperti pemazmur mengatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam situasi yang sulit saat ini, kendati pun kita tidak leluasa untuk pergi kemana-mana, tidak berleluasa untuk berkumpul bersama, tapi kita ingat kita harus tetap mempunyai waktu bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman-Nya. Dan biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan adalah gembala yang baik menyertai kita. Amin. Mari kita ambil waktu, kita bersatu sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Dan Bapak Ibu dan jemaat sekalian diberikan kesempatan berdoa secara pribadi. Berdoalah bersama dengan suami atau dengan istri dan anak-anak dan keluarga. Setelah itu saya akan menutupnya dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya Tuhan Sang Gembala yang baik, yang memimpin Daud melewati gelombang-gelombang kehidupan, melewati segala tantangan dan pergumulan, membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, menuntun ke jalan yang benar, melewati lembah kekelaman dengan selalu menyertai dan memimpin. Itu juga akan membimbing kami. Tuhan akan tetap menjadi gembala bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami ketika melewati segala tantangan dan pergumulan, khususnya ketika melewati situasi wabah COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan akan memimpin, memberkati seluruh kehidupan keluarga kami, kehidupan kesehatan kami, dan seluruh aktivitas kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, biarlah Engkau juga boleh memberkati bangsa dan negara kami ketika sedang berjuang menghadapi COVID-19 ini. Kau memberkati pemerintah dengan keputusan-keputusan yang bijaksana. Kau memberkati para medis, para dokter, perawat, seluruh aktivitas di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka juga dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan perlindungan dan hikmat, agar mereka juga dapat menjaga diri untuk menjaga kesehatan dan mereka dapat makan dan minum yang cukup. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh bangsa Indonesia.
Kau memberkati seluruh rakyat Indonesia untuk bahu-membahu memerangi COVID-19 ini dengan mentaati segala apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Anjuran-anjuran untuk tidak berkumpul ramai-ramai, untuk dapat menjaga jarak, untuk tinggal diam di rumah, untuk tidak melakukan aktivitas yang penuh dengan keramaian. Sehingga mereka dapat juga membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati gerejamu, agar gerejamu juga dapat mentaati peraturan-peraturan pemerintah dan juga dapat menolong jemaat Tuhan di dalam menghadapi COVID-19 ini, sehingga gereja Tuhan juga terlibat dalam membantu proses peperangan bangsa kami menghadapi COVID-19 ini. Tuhan Bapa Surgawi, kami serahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang di sini maupun di rumah masing-masing. Kau mendengarkan doa-doa mereka, harapan-harapan mereka, dan jadilah gembala yang baik bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap bangsa kami, bagi setiap warga negara Indonesia. Tuhan adalah gembala kami yang baik, yang selalu menjaga, menuntun dalam melewati tantangan dan pergumulan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak memberikan persembahan. Silakan jemaat dapat mentransfer persembahan itu dengan nomor rekening GKI Gading Serpong yang tertera di depan ini. Atau Bapak Ibu bisa menyimpannya di rumah, ketika kebaktian nanti bisa berlangsung lagi, Bapak Ibu bisa membawanya ke gereja. Mari kita bersama-sama berdoa membawa persembahan syukur kita. Tuhan, inilah persembahan terbaik yang dapat kami persembahkan saat ini. Terimalah dalam kemurahan-Mu, kiranya persembahan kami ini berguna bagi pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pakailah kesempatan ini untuk merenungkan kembali betapa berharganya hidup menggereja. Biarlah dalam setiap waktu yang dianugerahkan Tuhan, kita semakin menghargai setiap kehadiran anggota keluarga Allah lainnya dan keluarga kita. Jalanilah hari-hari kita di depan dengan penuh ketenangan. Percayalah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang tetap memelihara kita, yang menjaga kita dan menyertai kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan dalam setiap detik perjuangan hidupmu kekal selama-lamanya. Amin.